Raga itu sementara, sedangkan cinta hidup selamanya. Perlindungan terbaik saat ini dan warisan terindah untuk keluarga. Saya, Mona Lisa Kalalembang, Register Family Financial Planner dari Prudential. Ketika seseorang mulai bekerja ataupun berbisnis, tentu saja tujuannya adalah untuk mendapatkan penghasilan dan juga memperoleh aset. Aset ini bisa dalam berbagai bentuk, ada dalam berbentuk properti, kemudian deposito, emas, kendaraan, dan aset-aset lainnya. Namun sayang sekali, hidup tidak selamanya. Ketika seseorang harus berpulang, bagaimana mengatur aset yang dimiliki saat ini dan saat berpulang ke surga? Apa sih yang terjadi pada orang-orang tercinta ketika seorang ayah berpulang? Bagaimana dengan biaya sekolah dan pendidikan anak-anaknya? Bagaimana dengan biaya hidup anak dan istrinya? Jika ada hutang usaha, ada kredit usaha, ada cicilan, KPR, kartu kredit, siapa yang akan melunasinya? Bagaimana dengan biaya hidup istri di masa tuanya nanti? Siapa yang akan membayar biaya kesehatan istri? Karena banyak hal-hal yang tidak terprediksi di masa akan datang, sehingga orang-orang akhirnya mengumpulkan aset dalam berbagai jenis. Namun, tahukah Anda apa yang terjadi dalam aset kita ketika seseorang sudah tidak ada lagi di dunia ini atau sudah menjadi warisan? Warisan deposito itu tidak liquid. Kenapa? Karena untuk mencairkannya butuh surat penetapan waris pengadilan dan ini butuh proses. Bagaimana jika anak-anak tinggal di luar negeri? Selain itu, bunga deposito makin lama makin kecil. Apa yang terjadi dengan warisan properti? Warisan properti juga tidak liquid. Butuh surat penetapan waris dari pengadilan. Butuh pengurusan dari notaris. Dan untuk memperoleh properti itu sendiri, harganya pastinya tidak murah. Down payment-nya 30% dan cicilan besar untuk beli properti. Alternatif lainnya, banyak ayah yang mempertimbangkan untuk memiliki polis asuransi pro-warisan. Mengapa? Karena ketika dia berpulang, polis ini liquid langsung cair tanpa surat penetapan waris. Kemudian, baru store premi saja, asetnya langsung cair sesuai dengan uang pertanggungan. Sudah langsung menjadi milik keluarga ketika polis issued dan harga paper aset ini sangat murah, sekitar 20-30% dari nilai aset. Jika kita tahu bersama betapa pentingnya warisan itu, kita pasti akan merencanakan waris dengan lebih baik lagi. Untuk apa sih sebenarnya warisan itu? Pastinya untuk orang-orang yang kita sayangi, untuk pasangan kita. Kita nggak tahu apa yang terjadi ketika kita nggak ada lagi. Siapa yang akan merawat mereka? Bagaimana dengan biaya kesehatan mereka? Kemudian, apa yang terjadi dengan anak-anak kita? Jika kita mampu menyediakan dana sehingga mereka dapat bersekolah lagi ke jenjang yang lebih tinggi, mengapa tidak? Ini baik untuk perkembangan karir dan bisnis mereka. Atau uang warisan itu mereka dapat gunakan untuk membangun bisnis mereka yang baru. Atau juga mereka pakai dana itu untuk membangun networking mereka sehingga karir mereka jauh lebih baik dan bisnis mereka jauh lebih berkembang. Di dunia ini ada dua jenis ayah. Ayah konvensional dan ayah bijaksana. Maksudnya gimana? Seorang ayah konvensional, misalnya saja dia punya aset 10 miliar. Aset itu dia simpan dalam bentuk properti 3 miliar, deposito 5 miliar, dan other aset 2 miliar.
Sehingga ketika dia berpulang, total 10 miliar untuk diwariskan kepada pasangan dan anak-anaknya. Sedangkan seorang ayah yang bijaksana mengerti mengenai perencanaan waris atau estate planning. Sama, dia memiliki aset 10 miliar. 10 miliar ini disimpan dalam bentuk properti 3 miliar. Namun depositonya cukup 2 miliar saja. 3 miliarnya dibelikan polis asuransi dengan uang pertanggungan 9 miliar dan aset lainnya 2 miliar. Sehingga ketika dia berpulang ada aset 16 miliar untuk diwariskan. Kelihatan kan bedanya bagaimana seorang ayah konvensional ataupun ayah bijaksana mengatur dengan baik perencanaan warisnya, sehingga uang yang didapatkan oleh ahli waris jauh-jauh lebih besar, dan uang ini bisa digunakan oleh mereka ataupun juga dipakai untuk bidang sosial, misalnya untuk pelayanan gereja, masjid, panti asuhan, ataupun dihibahkan kepada lembaga yang diinginkan. Bagaimana contoh untuk prewarisan? Ini ada seorang ayah usianya 55. Kalau seandainya usia ayah tersebut lebih muda, misalkan 50 tahun, 40 tahun, 35 tahun, pastinya preminya jauh-jauh lebih murah untuk uang pertanggungan yang sama. Contoh di sini, ayah ini ingin mewariskan 1,2 miliar untuk anak dan istrinya. Dia cukup menyisihkan dana sebesar 560 juta yang bisa dicicil 10 kali. Kabar baiknya, dana ini bisa ditarik full oleh si ayah ini di usia 75 tahun, ada dana 617 juta. Kalau di usia 85 ada 951 juta. Sedangkan kalau dia berumur panjang, masih hidup nih sampai 99, ada dana 1,6 miliar. Tetapi ayah ini memastikan baru satu kali bayar premi, ya misalnya dia bayar preminya itu adalah 57 juta, langsung cair 1,2 miliar untuk orang yang dikasihi. Bagaimana kalau dana yang akan diwariskan adalah 10,2 miliar? Cukup disisihkan dana sebesar 3,7 miliar untuk mendapatkan 10,2 miliar. Ini pun 3,7 miliarnya bisa dicicil 10 kali, sehingga si ayah baru satu kali setor premi aja, jika terjadi resiko, dia sudah memastikan keluarganya akan mendapatkan 10,2 miliar. Ini adalah contoh ayah yang bijaksana dan sayang keluarga. Ada seorang ayah usianya 40 tahun, dia kena COVID dan COVID-nya ini cukup parah, dibawa ke rumah sakit di Singapura dan tidak tertolong. Ayah ini sudah menyiapkan warisan untuk anak dan istrinya, sehingga ketika dia meninggal, cair dana dibayar oleh Prudential cash 30 miliar. Seorang ayah yang bijak tahu apapun yang terjadi pada dirinya di saat ini ataupun ketika dia sudah tidak ada, dia ingin memberikan satu kepastian atau satu jaminan kepada orang-orang yang disayangi bahwa mereka tetap dapat hidup sesuai dengan lifestyle yang ada sekarang. Mereka dapat tetap mencapai impiannya seperti yang telah dijanjikan oleh ayah tersebut ketika dia masih berada di dunia ini. Of all the blessing we have received, our family has to be the greatest one. Raga itu sementara, cinta selamanya.